Dari denominasi atau dari Katolik? Katolik. Ya Katolik ini orang. Oh iya. Oke. Ini kan bulan Maria Romo. Jadi saya tanpa sengaja ini mengenai doa Salam Maria Romo. Kan di situ ada tertulis Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah. Romo bisa jelaskan Romo? Saya jelaskan semua doa Salam Maria. Semua. Saya jelaskan semua tentang Salam Maria supaya Baik Romo. daripada nanti hanya Oke, engkau mute kan saya mulai jelaskan. Siap Lili, bongkar lebih cepat kitab suci. Oke. Oke, Salam Maria penuh rahmat. Lukas 1 ayat 28. Lukas 1:28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Cukup. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Marsa, sudah selesai bagian pertama. Ya penuh rahmat sertamu. Ada 8. Kata-kata selanjutnya. Tuhan sertamu. Maria terkejut mendengarkan perkataan. Bukan. Doa kita doa Salam Maria. Oh. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu sudah. Terpujilah engkau di antara wanita. Terpujilah buah wanita, tubuhmu dan terpujilah Yesus. Buah tubuhmu Yesusmu. Ayat 40-41. 1:40-41. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ya, Mo? Lukas 1:40-41. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Selesai, cukup. Marsada, lanjut doanya. Santa Maria Bunda Allah. Tahan dulu, cukup. Tahan. Lili, lanjut ayatnya. Santa Maria Bunda Allah. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Selesai. Sebab sesungguhnya. Cukup Lili, cukup. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku. Santa Maria Bunda Allah. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Kata itu, doakanlah kami. Bunda Maria orang kudus. Tugas dari orang kudus ada di mana? Wahyu 5 ayat 8. Wahyu 5 ayat 8. Mari mute-kan dulu mic-mu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Lili, doanya siapa? Orang-orang kudus. Maka orang Kristen harus mengatakan, doakanlah kami. Kata dulu, doakanlah kami. Wahyu 8 ayat 3. Tugasnya orang kudus untuk apa? Wahyu 8 ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi
berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Doa siapa? Orang-orang Semua orang kudus. Orang-orang kudus. Kita tidak pernah menyembah Bunda Maria. Kita hanya berdoa sama dengan orang kudus dan minta didoakan, karena disitu dikatakan bahwa tugas para orang kudus adalah mendoakan kita, membawa doa-doa kita ke hadapan Allah. Yang berdoa ini, Lukas 1:46. Kenapa kita bilang yang berdosa ini, saya ini yang berdosa? Kenapa? Karena Maria telah diselamatkan sebelum Yesus mati di kayu salib. Protestan kalian ingat itu. Maria sendiri, Allah juru selamatku, sedangkan Yesus masih ada di rahimnya. Lukas 1:46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Kita ia yang telah berdoa. memperhatikan. Cukup satu ayat. Kita ini Marsara, Bunda Maria telah Dia mau. antisipasi sebelum Yesus mati di kayu salib. Karena itu kita bilang, doakanlah kami yang berdosa ini. Iya. Sekarang dan pada waktu kami, Mati. Dan pada waktu kami mati. siapa yang sampai mati di kayu salib? Siapa yang menemani anaknya? Dan di atas kayu salib dia menyerahkan ibunya kepada siapa? Yohanes 19:27 sampai dengan 30. Yohanes 19:27. Temani kita seperti dia menemani anaknya ketika sampai mengatakan sudah selesai, menundukkan kepala dan mati. Seperti dia menemani anaknya sampai mati, dan kita adalah keturunannya yang lain yang menurut Lukas, menurut Bayu. Teman-teman yang naik tolong di-mute-kan langsung, oke? Moderator yang di atas tolong mute-kan dulu ya sebelum selesai. Oke, Lily. Yohanes 19 ayat 27. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Oke, siapa yang menemani Yesus mati? Ayat 30-nya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Marsara, siapa yang ada di bawah salib Bunda Maria, Romo. menemani kematian anaknya? Siapa? Bunda Maria, Romo. Bunda Maria. Dan kepada Bunda Maria, kepada siapa Yesus menyerahkan kita? Kepada murid-murid, kepada murid-muridnya, Romo. Kepada siapa Yesus menyerahkan kita? Kepada siapa? Inilah anakmu. Kepada siapa? Bunda Maria, Romo. Kepada Bunda Maria. Karena itu dia menemani sampai mati Yesus di kayu salib, dan kita sudah menjadi keturunannya yang lain. Dan sejak saat itu murid itu membawanya, tidak sebut nama, hanya terkasih, oke? Kita semua adalah murid terkasih. Dan sejak saat itu murid itu membawa Maria ke rumahnya sebagai ibu. Dan sejak saat itu kita menjadi saudara yang lain dan Yesus menjadi sulung. Dan karena kita adalah saudara yang lain, kita membawa bunda itu ke rumah. Dan seperti dia menemani sampai menit terakhir, detik terakhir kematian anaknya, demikian pun kita mohon Bunda Maria menemani kita sampai akhir hidup kita. Doakanlah kami yang berdosa ini. Sampai kapan? Pada saat kami mati. Sekarang dan waktu kami mati. Sekarang dia menemani, dan pada saat kami mati. Kenapa yang saudara Skriptura yang doa
kisahnya sangat biblis, tidak dipakai. Kenapa Injil tentang Maria tidak digunakan, dijelaskan? Kenapa perkawinan Kana? Kenapa peristiwa salib tidak dijelaskan? Yohanes menjelaskan posisi Maria dalam dua momen. Peristiwa di Kana, dan yang kedua adalah peristiwa di salib. Peristiwa di Kana, peran Maria, supaya mereka, murid-murid ini menjadi percaya, Bunda Maria memainkan peran penting di situ. Di Yohanes 2 ayat 11. Karena peristiwa di Kana ini, murid-murid yang lain, semua muridnya menjadi percaya kepada Yesus. Dan peran siapa di situ? Ketika belum waktunya, Lili, Yohanes 2 ayat 11. Yohanes 2 ayat 9. 11. Oh, 11. Baca di bawah ya. Ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan muridnya percaya kepadanya. Bukan murid, itu murid-muridnya. Ini terjemahkan sebagai kata murid, oke. Itu saya tidak tahu nilai punya. Dan murid-muridnya percaya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Plural atau jam? Sinyal gua apa sinyal Romo? Putus-putus. Sinyal Romo. Tidak tahu sinyal saya atau sinyal siapa. Teman-teman lain sinyal. Sudah bagus. Sinyal saya. Sudah bagus. Aha. Ya, saya ulangi ya, Lili, Mo. di situ hanya Hal itu, muridnya atau dua murid-muridnya. Engkau baca hanya satu tadi, muridnya. ya, oh ya maaf, Mo. Hal itu dibuat Yesus di Yang Kana. tertulis di situ. Yang tertulis di situ. Mo. Ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Begitu, murid-muridnya Lili. Jadi yang kau jangan kasih singular di situ. Ya, Dan maaf. apa kata Maria di ayat 5-nya? 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Proti yang dengar ini, Bunda Maria hanya mengatakan, lakukan, harus katakan. Karena itu tugas orang membawa kita ke hadapan Allah. Seperti yang ada di dalam wahyu yang telah kita baca. Jangan framing sembarang-sembarang. Kayak Katolik menyembah Maria, kayak Katolik menyembah orang kudus. Sejak kapan? Kamu masuk di Katolik baru kamu rasakan, oh ternyata yang saya pikir sebagai Protestan itu salah. Maria hanya mengatakan, lakukanlah yang Yesus katakan, selesai. Hanya karena dengan kata kunci itu, dan sebelum waktunya, perempuan, belum tiba waktuku, dan hanya satu saja, seorang yang Yesus katakan, perempuan belum waktuku, tetapi Yesus buat mujizat sebelum waktunya. Hanya karena permintaan Maria. Ingat itu baik-baik, Protestantisme dan para pendeta. Hanya satu pribadi di dalam kitab suci. Yang Yesus katakan, perempuan belum tiba waktuku. Engkau baca ayat 2-nya, Lili. Dari ayat 2. Yohanes 2 ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Tahan dulu. Ayat 1. Siapa yang diundang pertama? Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Dan ayat 2, Yesus dan para rasul diundang juga. Ayat 3, mereka kehabisan anggur. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, Ingat, dengar baik-baik, kata Yesus. Kata Yesus kepadanya,
Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tahan dulu. Saatku belum tiba. Mau apa engkau perempuan daripadaku? Wanita perempuan itu sangat itu mesianik ya teman-teman. Hanya di Indonesia lah diterjemahkan sebagai ibu. Tetapi sebenarnya perempuan karena ada hubungan dengan kejadian 3:15 ya. Juga di peristiwa salib itu dikatakan perempuan, inilah anakmu. Oke. Hanya enggak, ini sangat mesianik kata ini penting sekali kata perempuan. Oke. Saudari, perempuan mau apa dengan saya? Tapi bagi Protestan bilang itu Yesus anggap remeh. Jangan, kalau kalian tidak tahu makna wanita perempuan secara biblis, kamu jangan bilang Yesus anggap remeh. Yesus menghargai nubuat tentang perempuan ini di dalam perjanjian lama. Makanya dia bilang, perempuan, waktuku belum tiba. Ini nih, Maria hanya mengatakanlah apa yang dia katakan. Pertanyaan saya untuk kita semua, Marsa dan kawan-kawan. Yesus melakukan mujizat itu walaupun belum tiba waktunya? Iya, Romo. Melakukan, Romo. Hanya ibu yang bisa mengatakan. Hanya ibu yang bisa menyampaikan itu. Hanya ratu permaisuri yang bisa melakukan itu kepada anaknya yang raja. Saya tidak mengerti kalau teman-teman pendeta Protestan, maaf ya, kata saudara Protestan, kalau kamu baca ngerti secara apa? Peran Maria di dalam Injil Lukas hanya 2. Ketika rasul-rasul menjadi percaya di perkawinan di Kana, dan yang kedua di peristiwa salib ketika Yesus menyerahkan rasul-rasul itu kepada Bunda Maria dan Bunda Maria kepada rasul. Siapa yang harus menjaga keimanan yang dimiliki oleh para rasul? Dia harus serahkan kepada mamanya. 2 peristiwa penting Yohanes, murid terkasih, dan menempatkan Bunda Maria dalam 2 posisi penting di dalam Injil. Para rasul menjadi percaya. Penempatan kedua ketika Yesus menyerahkan ibunya ke rasul. 2. Kenapa? Karena perempuan inilah yang karena permintaannya di perkawinan di Kana, rasul-rasul menjadi percaya kepada Yesus. Tidak main-main peran perempuan ini. Oke, teman-teman. Ambil alih dulu, teman-teman, ambil alih dulu. Ambil alih dulu, oke? Saya ke belakang. Tadi pertanyaan dari Om siapa tadi? Dari Om Marsada ya. Sudah terjawab ya Om Marsada ya. Iya, Om. Kalau boleh, Om. Ya, ntar bergantian ya. Siap, Mungkin ada dari PDT atau dari siapa, Marni atau dari ini Santo Stefanus. Ada mau pertanyaan. Jadi ya begitulah Protestan ya. Wanita yang mengandung Tuhan aja dihina ya. Cuman makanan yang mengandung babi yang nggak dihina sama mereka. Makanan mengandung babi nggak dihina. Tapi wanita yang mengandung Tuhan dihina. Kan aneh tuh pemikiran Protestan yang seperti itu. Ada lagi, Om, perpuluhan nggak dihina, Om. Oh ya benar. Yang penting cuan. Ya. Ya, salve Bang. Ya Salve. Ya, terima kasih Bang. Saya dari Gereja Katolik juga Bang. Dari paroki mana? Dari keuskupan mana? Uskupan Agung Makassar Bang. Paroki Santo Simon Petrus Goa. Oh iya. Ada yang ingin tanyakan Om? Rukun 17, iya. Ini sebenarnya hangat dan sangat menggugah hati saya dalam pembahasan tentang Bunda Maria. Karena memang ini sangat krusial di Prote, bahkan selalu dihujat-hujat ibu kita. Pertanyaan saya simpel Bang, apakah peristiwa Kanaan itu atau perjamuan di Kanaan itu apakah itu pertama kali atau masih ada sebelumnya mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus itu Bang? Kalau menurut Injil Yohanes apa tuh gimana nih? Atau disamakan semua 4 Injil?
Jadi mau ditanyakan kan kalau menurut Injil Yohanes kan itulah tanda pertama, sudah jelas ya. Tapi ini mau dibandingkan dengan mana Om? Maksudnya Om? Enggak ada perbandingan Bang. Kalau memang fixnya bahwa Yesus melakukan mujizat pertamanya di perkawinan Kanaan, ya kalau memang itu yang pertama ya terima kasih Bang. Karena memang peristiwa itu adalah peristiwa yang memang sangat berdasarkanlah permintaan Bunda Maria itu Bang. Jadi sudah terjawab ya. Menurut Injil Ya, Yohanes oke, itu Bang, yang pertama ya. terjawab, ya. Jadi kalau Ya. memang itu yang pertama Bang, terima kasih. Iya, itu menurut Injil Yohanes ya. Menurut Injil Yohanes. Karena sudah ada jelas di Yohanes 2 di ayat hal itu, kita bacakannya itu Yohanes 2. Sebentar saya cari dulu ayatnya. Iya, di situ sudah jelas ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Ya, jadi terjawabnya di situ ya. Ya, silakan lanjut, Om Marsada, silakan. Bahwa jika ada yang ingin naik, ingin bertanya, dipersilahkan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Oke. Lanjut, Dew. Ada pertanyaan dari Om Marsada, Romo di dalam doa Rosario kan kita ada susunan doa Rosario itu kan ada salam Putri Allah Bapa, ya salam salam Bunda Allah gitu ya, salam mempelai Roh Kudus itu artinya apa Romo, bisa dijelaskan Romo? Ya, salam Putri Allah Bapa ya, Allah yang menghendaki memilih dia, oke? Lukas 1:26. Lukas 1:26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Siapa yang suruh? Allah, Oke, Dew, siapa yang suruh? Allah, Allah, oke. Allah menyuruh. Allah. Lanjut, Lili. kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Oke, tahan, cukup. Yesaya 7:14. Allah atau tidak Allah yang memberikan tanda, dan kepada siapa? Yesaya 7:14. Samakan Yesaya roti. 7:14. Sebab itu Allah sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perawan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Marsha, Iya Romo. Allah sendirilah yang memberikan tanda. Allah menyuruh pergi kepada siapa? Kepada perawan ini. Oke. Maka Bapak, seorang Allah perempuan muda, seorang anak perempuan, yang makanya salam Putri Allah Bapa. Yang kedua tadi, Salam Bunda Allah Putra. salam sebelum masuk ke Allah Putra, kan Allah Putra engkau sudah tahu pasti ya, engkau sudah mengerti. Tidak saya dijelaskan kan? Iya Romo. Iya Romo. Sudah jelaskan itu. Tapi yang Roh Kudus, Salam mempelai Allah Roh Kudus. Lukas 1:35 tadi yang kita baca. Lukas 1:25. 3. Lukas 1:35.
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ada dua hal di sini kan. Pertama, kudus Allah, berarti Bunda ada, putra. Anak-anak. Yang kedua, menaungi engkau. Mengandung dari siapa? Masa Perawan, Bunda perawan, Mak. Bunda Maria. Romo. ya, mengandung Roh dari Kudus. Mengandung dari Roh Kudus, Mo. Roh Kudus, Romo. Jadi kenapa? Selesai. Yang di ayat 35 itu dua hal. Salam salam Bunda Allah Putra dan mempelai Roh Kudus. Roh Mempelai Roh turun Kudus. ke atas. Kudus. Jadi mempelai Roh Kudus. Dua rosari itu sangat biblis ya teman-teman. Bukan antar kita ke Maria, tetapi bersama dengan Maria kita sampai ke Yesus. Ya, sudah terjawab ya Om Marsada. Jadi lebih mudahnya kalau kita cerna kata-kata itu adalah jati diri Bunda Maria. Ya, tiga-tiga itu jati dirinya ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya Om Ardika. Silakan Om Ardika. Dari Katolik atau Protestan? Katolik, Keuskupan Agung Jakarta. Oh iya, siap-siap. Ada yang ingin ditanyakan Om Ardika? Antoni Ya, ganti nama. Ini orang ganti nama terus. Ganti nama nih Om Ardika nih. Dia ganti nama terus. Nama ganti-ganti terus Ardika. Kenapa? Tahu kan, kota ganti nama mulu terlibat pinjol kali. tidak ya, tidak. Oke. Pertanyaan saya ialah Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Di saat dia melahirkan, apakah ia tetap perawan, sedangkan secara medis menyatakan tidak? Ardika, engkau sudah tanya ini kali yang kedua, kali ketiga nih, Dok. Kalau tidak salah. Belum, Kenapa ulang terus? belum, belum. Aku baru nanya ini pada itu. Ini bantu dulu, Yohanes 1 ayat 13. Yohanes 1:13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Romo mute, Romo masih mute. Ardika, yang diperanakan bukan dari darah. Artinya, kelahiran Yesus bukan hukum aiman atau lendir yang keluar di dalam tubuh bayi ketika dia dilahirkan. Maka di dalam Yohanes 1:13, yang diperanakan bukan dari darah. Yang perempuan-perempuan di sini, Lili atau Marni, ketika lahir kalian punya anak, ada lendir di tubuh bayimu atau darah atau tidak? Ada. Ada. Ardika. Sedangkan Bunda Maria ketika melahirkan Yesus, dia melawan hukum aimaton, domim, hukum darah. Tidak ada lendir, tidak ada darah di tubuh Yesus. Makanya diperanakan bukan dari darah. Pertanyaan saya, kalau begitu kita sedang omong perawan in partus. Perawan ketika bagaimana Yesus di partus? Oke. Kita bongkar itu. Ardika, engkau mute kan sebentar. Kendaraan di belakang.
Oke, bagaimana Yesus dipartus? Yesus dilahirkan oleh, itu penting sekali. Mazmur 22 ayat 10 atau kalau tidak ayat 9. Lili. Ardika, engkau mute kan dulu. Sebentar saya beri kesempatan engkau komen. Mazmur 22 ayat 9, 10. 10 mau. Ya, Kalau tidak 9, engkau yang coba 10. ya, 10 Ya, mau. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. ini Mazmur Kepada mesianik ya teman-teman. Sudah, ini Mazmur mesianik. Engkau baca ayat 1, 2. Itu Mazmur yang kita dengar tentang Yesus di dalam Jumat Agung. Kalau kita mau baca semua itu Mazmur mesianik ngomong tentang Yesus. Dan ayat 10-nya dikatakan bahwa bagaimana Yesus lahir. Ya, engkau yang mengeluarkan saya dari kandungan ibuku dan membuat saya aman di dada ibuku. Kita harus mengerti pertama bahwa Mazmur 22 itu Mazmur mesianik. Tolong dibaca. Seorang pendeta tidak akan bisa mengatakan bahwa ini bukan Mazmurnya Yesus. Mazmur 22. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Oke, Kepadamu mengapa Mengapa kau meninggalkan tinggalkan aku? ini Mazmur mesianik. Dan bagaimana Yesus dilahirkan? Ardika ayat 10-nya. Engkau yang mengeluarkan aku. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Oke, karena itu melawan semua hukum alam, rasa sakit dan semuanya. Yesaya 66 ayat 7 kalau tidak salah. Bagaimana Yesus lahir? Yesaya 66 Ayat 7. Yesaya 66 ayat 7. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Lili, ketika engkau partus pertama kau sakit tidak? Wah, luar biasa, Mo. Marni, Sakit. mulai hitung pembukaan 1, pembukaan 2 karena adik saya bidan. Pada saya kadang dicerita harus hitung pembukaan 1, pembukaan 2 supaya itu rasa sakit. Dan mama saya selama 7 hari di rumah sakit ketika partus ya. Saya tidak mau keluar dari rahim. 7 hari rasa sakit di rumah sakit sebelum lahir. Karena itu Ardika, mana alasanmu ketika engkau mengatakan bahwa seperti Protestan Maria tidak perawan setelah melahirkan? Ardika. Bagaimana Badan? Kau dengar di room sebelah, apa alasan biblis mereka bahwa mengatakan bahwa Maria tidak perawan setelah melahirkan Yesus? Alasan mereka katanya kan bagian itunya kan udah kebuka keperawanannya udah pecah. Ayat ini, ayat yang barusan kita baca, yang Yohanes 1:13, yang diperanakan bukan dari darah, artinya ketika Yesus lahir tidak ada darah yang menyertai, lendir yang menyertai tubuhnya. Engkau tidak mengerti itu? Kalau pecah, artinya harus tubuh Yesus harus punya darahnya Maria.
karena pecah. Bukan perawan. Dan engkau tidak, Mazmur Mesianik, Mazmur 22 ayat 10 tadi, ya engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan ibuku. Dan sebelum sakit partus, sakit bersalin, aku sudah dilahirkan. Caranya bagaimana? Ya engkau yang mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Itu misteri, bukan kepalanya manusia, logikanya manusia. Ardika, dari 3 ayat tadi, engkau masih mengatakan bahwa ketika Yesus lahir, pecah perawannya Maria? Itu yang saya dapat dari istilah medis. Ya, tapi dari 3 ayat tadi, engkau masih mati-matian bahwa Bunda Maria pecah perawannya ketika lahirkan Yesus? Tidak. Sekarang selesai. Jadi kitab suci bukan buku akademis pengetahuan. Kitab suci adalah buku. Oke, Ardika. Iya betul. Ini juga Romo ya. Jadi Yohanes 1:13 ini paling sering ayat dipelintir oleh Wanes, oleh JO ya, karena dia meyakinkan Yesus itu sebagai hologram. Dia bukan darah dan daging manusia. Jadi dia sudah membawa darah dan dagingnya dari surga. Nah, ini ayat paling sering dipakai nih Romo. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Nah, itu Romo. Oke, Roma 1 ayat. Lili. Roma 1. Yang ini Samuel tidak menjelaskan. Saya bilang, Mas Samuel, engkau yang bilang onenes tuh, tafsir itu Roma 1 ayat 3, dia nggak mau. Dia bilang itu sudah dijelaskan. Tafsir ayat itu, dia tidak mau. Setelah memang tukang tipu semua. Roma 1 ayat 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Aduh, onenes nih. Menurut anaknya yang dari daging diperanakan dari keturunan siapa, Deo? Keturunan Daud. Mereka lucu itu. Dan tidak mau menerima bahwa Yesus itu manusia, Tritunggal itu, unisitarian itu, mati-matian. Bahwa Yesus mati-matian. Hologram. Dia pasti mengakuinya dia hologram, Romo. Di mana di kitab suci yang hologram? Ada kata hologram di situ. Begini Romo, yang sebentar. Ya, Yesus hilang di tengah-tengah. Jadi seperti itu Romo. Jadi ketika Yesus di dalam bait suci yang dikejar oleh itu, jadi hilang. Jadi hilang itu dianggap mereka tuh hilang, hilang. Nah, seperti itu. Yesus jalan di antara orang banyak dan menghilang dari situ. Menghilang artinya tidak mau ada di situ, dia pergi ke tempat lain. Buset. Memang kalau bahasa Indonesia memang rusak. Bagaimana? Iya, dari Yohanes 5:13, tetapi orang-orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, gitu. Itu. Dia menghilang dari situ, Iya, dia pergi di jadi menghilang. Menghilang, artinya dia pergi dari situ. Memang kalau tidak ada di situ lagi, dia ketemu orang hilang kan, gitu kan. Dia tidak ada di sini lagi. Bagaimana hologram dalam pengertian? Oke, baca 1 Yohanes. Sebentar deh. 1 Yohanes 1 ayat 1. Deli. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup.
Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Yang kami lihat dengan mata kami, yang kami dengar dengan telinga kami, dan kami raba dengan tangan kami. Itulah firman hidup yang kami wartakan. Mana Samuel? Engkau jangan framing bilang saya tidak jawab engkau. Engkau setelah turun dari room saya, engkau pergi room, buka room hanya untuk mengalahkan diri, pasang saya punya foto di sini. Itu udah dari tahun lalu Romo, waktu di tempat sebelah juga. Terus dulu saya hajar pakai 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, dia kan menganggap Yesus itu sebagai roh. Gitu. Jadi ya sebenarnya itu udah mungkin ya. Jadi dia harus mengakui sebagai roh. Jadi biar jadi wanesnya kan Romo. Makanan dagingku adalah benar-benar makanan. Bilang, nanti Yesus bilang mana? Dagingku, bingung lagi Yesus mau bela pakai roh atau daging ini. Umat-umat Katolik ya akan terkecoh kayak Romo, mungkin yang belum pernah mengikuti Komal Romo ini mungkin agak terkecoh dengan mereka karena sangat meyakinkan ya, Samuel, Malikil ya, Billy lah dan lain-lain nih. Tapi itu sih oknum-oknum yang udah pernah kita hajar dulu lah, nggak jelas gitu ya. Jadi umat-umat Katolik nggak perlu lah, maksudnya kan mengikuti mereka ya kan, seperti itu ya Romo ya. Oh ya, ada yang tulis bilang, pendeta telepon, ada nomornya Tuhan Allah ya, yang telepon langsung ya. Ada yang kirim ke saya ini. Rusak ya. Aduh, bilang Tuhan Allah ada nomor telepon ini. Tidak bingung lagi dia pakai ini. Yang di Indonesia dia pakai kartu as atau kartu simpati. Aduh, rusak ya. Oke, silakan teman. Bang, masih bisa bertanya? Silakan. Iya, terima kasih. Oh ya, sebentar. Kalau Ardika, kalau masih ada pertanyaan, bertanya. Kalau tidak, supaya yang lain bisa naik. Oke. Tanya Ya, boleh supaya- turun ya, atau saya turunkan ya. supaya- Terima kasih Romo. Biar bisa bergantian dengan teman-teman yang di bawah ya. Om Mardika, maaf ya saya turunkan ya. Yap, menyimak di bawah Om. Pertanyaan ini Mas. saya terakhir saja, Bethlehem itu dengan Mesir itu berapa jaraknya tempuhnya itu, Mo? Engkau cari di Google toh. Jauh sekali Ya. nih. Ya, perkiraannya saja, Mo. Tapi Palestina yang satu di Mesir. Jauh sekali. Kita Jauh, iya. Engkau bisa cari di Artinya Google, begini, harus- Mo. Saya bantu. Inilah yang orang kita sebelah ini tidak memahami bagaimana peristiwa Bunda Maria itu dalam proses perjalanan pelariannya dia ke Mesir, berapa lama, berapa jauh, bahkan dia mengalami penderitaan bagaimana padang gurun itu. Jadi ini yang mereka tidak pernah pahami perjuangan Bunda Maria itu, dan mereka tidak pernah memahami bagaimana Bunda Maria itu berhadapan dengan hukum Taurat itu pada saat dia mengandung Tuhan Yesus itu. Jadi inilah yang sedang saya renungkan ini, Mak. Mas. 690 kilometer. Ya, 690 km ini mau artinya cukup jauh, dan mereka itu lari dari Bethlehem ke Mesir itu bukan pakai pesawat, jadi pakai onta lah. Zaman dulu itu kan pakai onta, belum ada juga kuda. Kalau kuda kan mungkin masih ini. Jadi saya merenungkan bagaimana peristiwa itu, mau toh. Ada 2 peristiwa yang saya sedang renungkan dari dulu itu, sehingga saya tidak sungkan-sungkan itu kalau masuk ke room mereka itu tentang menghina Bunda Maria. Saya bilang tanduk saya akan naik, saya siap membela Bunda Maria itu. Bahkan dalam ini ajaran gereja Katolik, yang saya ingat itu bahwa Bunda Maria juga mengambil peran penting dalam api penyucian. Nanti
Romo menjelaskan itu peranan Bunda Maria itu mengambil peran penting di api penyucian itu, Mo. Dan saya tidak bisa menjelaskan apa-apa tentang itu, tapi yang saya lihat dalam image-nya Katolik itu bahwa Bunda Maria betul mengambil peran dalam api penyucian itu. Jadi ini yang saya tanya ini, Mo, kan karena sedang saya merenungkan itu dua peristiwa besar ini, tentang pertama Bunda Maria mengandung itu berhadapan dengan hukum Taurat Israel pada zaman itu, di mana kalau orang mengandung saja itu atau dilihat saja itu orang lakukan apa, apalagi mengandung itu pasti dirajam. Dengan peristiwa pelarian ke Mesir itu aja, Mo. Secara biblis tidak ada bilang Bunda Maria angkat orang dari api penyucian, oke? Jangan nanti takut kita jatuh dalam pemahaman yang keliru. Terjadi kamu naik kok. Ada Maria Lok di bawah nih, kalau dia naik. Yang ketiga, tugas kita mendoakan orang yang ada di sana. 1 Yohanes 5 ayat 16, 17. Lili. 1 Yohanes 5. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa. Jadi ketika ada seseorang, Lili cukup, Lili cukup sampai 17 cukup. Ketika kita menganalisa kalimat ini penting sekali. Berdoa untuk mereka yang telah berpulang, oke? Karena tugasnya orang kudus adalah mendoakan, membawa doa-doa dan mendoakan. Makanya Bunda Maria punya tugas mendoakan. Jadi hati-hati dengan kita mensetarakan Yesus dengan Bunda Maria. Okay? Dalam devosi Katolik juga harus dilihat itu. Penghormatan besar ya, super duli ya. Bukanlah semua orang seperti yang tulis oleh Anthony mendoakan, dan Bunda Maria mendoakan seperti ada orang yang meninggal yang tadi 1 Yohanes 5 katakan bahwa tugasnya mendoakan, kita juga mendoakan. Jadi Stefanus, jadi jangan sampai engkau bilang Bunda Maria kasih keluar orang dari api neraka maaf dari api penyucian. Oke. Jadi hati-hati dengan pernyataan seperti itu nanti minta kepada Yesus, minta kepada saya tadi mau bukan berarti Bunda Maria ini mengeluarkan orang dari api penyucian atau orang-orang yang sudah meninggal, tapi perannya dia itu antisipasi supaya jangan sampai keteledor lidah nanti kita masuk ke dalam sebuah pemahaman yang keliru. Oke, siap.